Halo bro, Nah, sorry. selamat malam. Aman, bro. Malam. Kedengaran nggak suara gua? Kedengaran, bro, suara gue kedengaran nggak? Aman, aman, aman. Beneran aman ya suara gue ya? Yo, yo. Soalnya Ya, gue pakai ini, apa, earpiece kan. earphone. Takutnya Oke. nggak. Nah, tapi nggak iklan ya. Ini earpiece-nya Sukor punya tuh. Gue punya bro, Lu punya cuma ya? belum pakai. Ada yang mau merchandise Sukor nggak nih earpiece-nya nih? Siap. Iya. Gue juga ada, gue nggak kepake aja. Gue juga dapat. Oke, oke, oke. Oke, bro, thank you banget ya. First of Yap, all, buat waktunya malam hari ini ya diluangkan untuk kita support dan tentunya buat semua teman-teman yang nonton malam hari ini ya. Jadi ya. sekali lagi, thank you banget bro ya. Gue tahu lu pasti sibuk ada urusan juga, tapi mau menyisakan waktu, asik ya. Nah, aman bro. Thank you loh Aman. udah invite lagi loh. Biasa Jumat kan, ini kita Selasa. Ya, kita rotasi dikit lah bro ya kan. Jadi Siap, supaya aman, aman. kita lihat nih kira-kira pengen tahu aja sih tanggapan melihat market kita di hari Selasa ini gitu ya dan juga kan nggak Hmm, kerasa ya Bro, ya, tiba-tiba udah November aja gitu kan ya iya. sebentar 2 bulan lagi lagi gitu. habis ya, 2026, Habis bro, 2025. habis sih ya akhir Habis tahun tapi kan. targetnya luar biasa 9.000 loh. Wih, itu menurut lo ini belum kita masuk ya tapi menurut lo Iya, sembilan iya. ribu lo bisa Teaser, sampai teaser, akhir teaser. tahun, sampai akhir tahun emang bisa 9.000. Ya. Oh, udah Oke. masuk masuk kerajaan, belum kan? Lanjut. Wah. Oke, 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 oke. Ya, Ya, teman-teman semua, selamat bergabung ya. Jadi, eh, malam hari ini kita membahas mengenai ISG ATH gitu ya, santai atau gas. ya. Tapi seperti biasa juga sebenarnya kita membahas cukup luas juga gitu ya, dalam artian menyikapi market gitu ya, strategi market saat ini bagusnya gimana nih begitu ya, dan juga nanti Betul. boleh ya bro, seperti biasa kita ngambil pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nonton malam hari ini untuk dibantu analisa lah kira-kira begitu ya. Ya, Oke, siap-siap. Oke, siap. jadi ya Asgar, ini tadi gue udah mention bro di awal kita tuh minus Hmm, ya 0,29% gitu 29. ya. Satu langsung turun ya, langsung ke 8.300 berapa nih? Puluhan lah ya kalau nggak salah ya. Gitu kan, dan Tuh. nggak naik-naik lagi sampai sesi 2. Nah, lu melihat market kita sekarang gimana nih bro? Boleh bro di-spill. Hari ini yang keantem bank ya. BCA Hmm, lumayan ya. eh, turunnya dan gue pikir tadi tuh naik di 844 tuh udah mau tinggi tuh. Hmm, Tahu-taunya ditarik bawah. Nah, ini sih kayaknya rotasi juga ngelihat Bumi ya. Bumi sama dari kemarin Goto naik gitu kan. Karena akuisisi Goto sama Grab gitu kan jadi rame gitu. Ya mix sih dan minggu ini masih menarik di kalau gue melihatnya di energi. hmm, Di ya, energi, ya, Bro. ya. Mm-mm. Di energi ya masih Betul. menarik gitu ya Lagi sekarang ya. menarik. Oke, oke, oke. Ya, sebelum kita lanjut lagi nih ya, teman-teman udah ada yang banyak tanya. Jangan khawatir ya, kalian bisa langsung di drop aja pertanyaan di komen. Nanti kita pilihin pertanyaan kalian di sesi Q&A. Mungkin nanti sesi Q&A-nya Ya, kita panjangin aja kali ya. Jadi buat teman-teman di sini bisa langsung tanya-tanya juga. Oke, jadi tadi kan kita membahas mengenai waktu itu berlalu dengan cepat gitu ya bro ya. Nggak kerasa, betul. sekarang udah November ya kan. Desember bro, udah bulan depan gitu ya. Tiba-tiba tahun Iya. baru kan. New resolution, asik. Langsung new resolution lagi gitu kan. Dan Desember kan new resolution ya. Nah, jadi Betul. menurut lu melihat IHSG sekarang gitu ya, sempat ATH juga Hmm. sampai akhir tahun ini tanggapan lu melihat IHSG gimana nih, Bro? Secara teknikal ada nggak bayangan atau proyeksi IHSG ini akan bertengger di angka berapa nih, Bro, kira-kira? Pertama gue ngelihat gini ya, semenjak Pak Purbaya naik ini kan memang Hmm. volatilitas kita tinggi banget ya, dan kebanyakan Ya, itu kan gerakin sama hmm. Konglo ya. Ya, Konglo pengaruh banget lah di pergerakan saham kita sekarang ini sampai ke 8.300. Kalau memang masih konsisten, harapannya sih di 9.000 ngikutin, kita ngikut aja deh apa yang udah diucap sama Pak Purbaya kan, karena ini udah, ya udah kita positif aja deh. ya, Toh ya. juga hasilnya kan kelihatan sekarang gitu ya.
selama Hmm. masih tonnya positif seperti ini dan masih masih cukup optimis sih gue di angka 9.000 meskipun kurang dikit ya, Hmm. Hmm. meski Hmm. di Hmm. 8.800 seperti itu. Ya, ya. Karena kan kita ngeliat ya, kalau ingat nggak pas Pak Purbaya mention tentang salah satu dia dia sukses di 2 bulan pertama itu dari IISG. Terus besoknya kan Oh, langsung kebanding ke 7.000-an lagi kan. ya, 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 ya. Biar mana langsung lari, oh berarti ini memang ada tarik ulur lah seperti itu. Hmm. Itu bro. Oh, ya, ya. Jadi memang kan hari ini juga kita kan koreksi ya bro ya, dan Betul. Big Bangs ini menjadi salah satu yang paling ditanyakan lah ya gitu kira-kira ya. Di sini ada beberapa teman-teman kita juga yang nanya Betul. gimana nih gitu kan. Menurut lo dengan Big Bangs yang turun sampai 2% gitu ya, kalau gue lihat kan, eh, tanggapan lo gimana nih? Apakah kita perlu, ya gue nggak mungkin bilang perlu panik ya, itu kan kayaknya harusnya nggak ngomong, pertanyaannya salah gitu ya. Tapi ada tanggapan aja nggak kira-kira mengenai Big Bang yang turun atau nggak ada nggak advice nih buat teman-teman yang mungkin lagi hold banking gitu bro? Ya turun sih wajar ya. Ini kan akhir tahun Hmm. ya pasti kan nggak tahu ya window dressing sekarang tuh udah menarik lagi atau enggak kayak sebelum-sebelumnya kan. Kita Hmm. ngelihat itu deh. Kalau memang sebenarnya kita perlu optimis tapi jangan terlalu optimis juga gitu kan. Kalau kalau Big Bang sih gue masih ngelihat masih aman, terutama yang himbarannya ya. Itu Ya, sih ya, ya. di Oke. himbarannya. Dengan sentimen ya tadi balik lagi dengan Hmm. sentimen yang ngatur kita ini kan pasar ini kan sekarang udah mix banget gitu. Hmm. So Hmm. masih Hmm. masih oke lah Big Bang kalau masih pegang. Oke, oke. Ya, jadi ini soalnya ada beberapa ya kalau misalnya kita teman-teman mungkin kan eh I think di bulan kemarin ya, Oktober gitu ya, dari mulai Hmm, Agustus September Oktober tuh kan tanda kutip udah mulai ada kayak oh udah mau ada rotasi sektor gitu kan dari saham betul. Konglo mungkin sudah akan balik lagi ke ini ya ke old stocks gitu kan Ke all maksudnya stock ya. ke big banks gitu-gitu kan dan mungkin orang-orang udah mulai baca yang kecil gitu kan dan hari Betul. ini memang ada koreksi tapi kalau yang dari lu bilang tadi sebenarnya masih oke lah ya bro ya masih wajar Masih oke. juga gitu kan dan mungkin bisa di-share sedikit nggak, Bro? Ini kan mungkin yang nonton malam hari ini cukup bervariatif juga gitu ya. Maksudnya dalam Betul. artian em, pemahaman pasar modal dan pengalamannya nih gitu ya. Mungkin yang baru-baru nih gitu kan. Mungkin biasanya kan orang kan kalau di baru masuk pasar modal gitu kan dikasih tahu sama temennya yang aman udah masuk banking aja gitu kan. Nah, hari ini mungkin langsung turun gitu kan beberapa hari Yes. ini kan. Nah, kira-kira lo ada advice nggak nih buat mereka dan bagaimana cara memitigasi atau mengurangi, gue nggak akan bilang kita bisa menghilangkan resiko ya, tapi mengurangi resiko Mengurangi. yang ada di modal. Tapi memang memang bursa kita di akhir-akhir ini memang anomali ya bro ya. Kalau lu ngerasain lah. Hmm, Dari sebelum-sebelumnya ya, memang anomali. Ya ini sebenarnya udah pernah kejadian juga di kejadian di Unilever lah gitu kan. Kalau orang sudah mental bagus udah pasti udah paham gitu. Dan hari ini bulan-bulan ini kan Unilever juga naik lagi. Kalau berkaitan dengan Big Bang itu mungkin gue sih perspektifnya mas selama selama apa ya? Selama ekonomi pertumbuhan ekonomi kita bagus sih Big Bang masih aman. Terakhir kan hmm, kemarin 5,04 kalau nggak salah ya. hmm, Nah itu ya, masih ya. optimis lah menurut gue. Nah itu Oke, berkaitan langsung sih menurut gue. ya, ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, mungkin buat teman-teman yang nonton malam hari ini, topik kita kan IHSG ATH ya. Recently kan Betul. kita baru all time high, jadi wajar gitu ya kalau misalnya memang ada koreksi begitu kan, karena Yes, overbought ya bro ya. Jadi kan yang betul. namanya saham itu nggak bisa naik terus ya teman-teman ya harus Betul. ada naik turun naik. Justru kalau ada koreksi-koreksi wajar, koreksi-koreksi sehat ini Banyak yang mau ngambil juga. betul bagus gitu ya dalam artian mungkin kedepannya potensinya bisa lebih lebih besar gitu ya upside-nya. Jadi Setuju. ini buat teman-teman yang nonton malam hari ini bisa diperhatikan ya. Tapi tetap juga mengikuti strategi kalian juga ya bro ya. Dimana kalau kalian memang ada trading ya, trading plan-nya harus ada gitu ya. Kalau Ya, misalkan benar. kalau kamu investing justru kalau koreksi ya cicil lagi, beli lagi gitu ya. Tapi tentunya dengan porsi-porsi yang sudah kalian sesuaikan gitu ya. Betul. Ya, ya, ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngobrolin apa ya sektor-sektor lain nih bro ya kira-kira. Hmm, Tapi sorry sebelum kita masuk sektor ya,
Kan ini ISG ATH santai atau gas. Nah, jadi menurut lo dengan koreksi sekarang ini di hari Selasa, menurut lo kita masih better wait and see dulu, atau mungkin ada beberapa saham yang mulai bisa kita koleksi, bro, gitu. Strategi lo apa nih kira-kira kalau di saat ISG kita lagi kena ceilingnya nih lah istilahnya ya, ATH nih. ATH ini sebenarnya koreksi ya normal ya, yang kayak tadi Hmm. lu bilang bener. Ini normal dan mungkin turun lagi bisa, cuman masih bayangan gue sih masih nggak terlalu tajam. Artinya masih ada penurunan sih, masih punya resiko ke arah sana. Cuman balik lagi ya, kita itu punya punya ini kan, apa namanya, fundamental yang bagus juga nih. Ini mulai udah kebentuk dari sisi fundamental, dari sisi ekonomi kita segala macam, dan menurut gue masih apa ya? Oh, masih oke lah. Ya, Jadi ya. masih masih kalau mau ngegas pun kita kita mesti mesti ngelihat dari kondisi profil risk kita ya. Kita lagi megang apa sekarang? Hmm. Kalau punya rotasi sektor sekarang sih, kalau gue ngeliat ya sebelum ke sana memang di energi. Cuman gue ngeliat masih oke untuk kita ngegas. Karena Hmm. mode sekarang itu kan trading, bro. Ya, ya, ya. Ya, Setuju. mode Ya, sekarang ya, tuh trading gitu. ya, Jadi nggak ya. tahu swing, nggak bisa jangka panjang juga gitu. Oke. Dan Ya, ini teman-teman yang nonton malam hari ini gue suka ya jawabannya dari Bro Jainal, di mana memang kalau kita melihat secara overall ekonomi kita itu masih oke lah bro ya gitu kan. ya, Dan tentunya ini bisa menjadi pegangan juga teman-teman ya, atau faktor yang bisa membantu kita melakukan keputusan jual beli di pasar modal gitu kan. Karena yang namanya koreksi sekali lagi mungkin kita mau bantu tekankan adalah hal biasa ya teman-teman ya betul. gitu. Tadi 2% kita lihat Big Bang banyak yang turun, langsung ada banyak yang nanya nih malam hari nanya-nanya tentang Big Bang gimana nih gitu kan. Terus mungkin kalau kita tanyakan ke teman-teman yang sudah nyangkut dari tahun lalu mungkin ya teman-teman mungkin baru turunnya berapa persen gitu kan. Tapi kalau Iya. yang kemarin-kemarin istilahnya mungkin menantikan lah istilahnya kan, harapannya di Q1 2026 gitu ya setelah adanya terserap mungkin dana-dana dari Pak Purbaya dan sebagainya itu kan Hmm. bisa menjadi penunjang lah ya bro ya untuk sektor Terakhir banking. kemarin udah hampir 80% ya infonya ya, terserap ya. Kayaknya gue sempet lihat selewat ada konten yang bahas itu sih kayaknya iya ya begitu ya. Tapi Iya. kayak untuk merasakan sekarang sih kita belum lihat ya bro ya di Hmm. pasar modal belum refleksi ya sebenarnya ya. Ya 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 Meskipun ya. belum refleksi, tapi ATH terus ya. Iya. Dan info-infonya kan juga mau ada beberapa saham IPO juga di akhir tahun Betul. ini, gitu kan. Dan itu ini bisa menjadi sentimen juga buat pasar modal kita ya, teman-teman ya. Ya. Oke. Ya, ya. Oke, di sini udah mulai ada beberapa teman-teman yang join lagi ya. Selamat datang. Aku mau ingetin sekali lagi ini Instagram Live-nya direkam. Jadi nanti Betul. kalian bisa nonton dari awal penjelasannya atau insight-insight yang dikasih sama Bro Jenal ya. Eh, Nanti akan diupload di Instagramnya Super Sekuritas. Oke bro, Yes. jadi sambil lompat-lompat aja nih, karena pas banget kan lu tuh hebat nih ya menjawab saham-saham ini memberikan analisis. Boleh ya bro ya? Kita coba Boleh lompat-lompat. berdasarkan dengan aplikasi Samologi ya. Ya, boleh, boleh. Oh, ini oke. Sebelum kita, nggak apa-apa. Kita Iya. kasih, kita kasih teaser dulu. Nanti kita baru membahas nih. Kira-kira samologi itu apa gitu ya buat teman-teman ya. Oh, yes. Oke. Ini ada. Oh, ini aja dulu bro. Dari Big Bang dulu aja deh. Kira-kira gimana nih dari Big Four ini nih? Ada nggak? Kita mulai dari BBCA dulu deh. Kira-kira. BBCA. Cek ya. Ya, Bentar, BBCA ini sebenarnya lagi minor, kalau di kita minor uptrend ya. ya. Memang meskipun penurunannya itu tajam hari ini ya, cukup Hmm, tajam. Minor uptrend, tapi dia sekarang kan di 8.400 tuh. ya. Dia menuju ke resisten 1 di 8.750. Hmm, Kalau turun-turunnya ya di 72, masih jauh ya. Ini support satunya di 7225, kalau resisten satunya di 8750. hmm. Tinggal teman-teman mau mau apa sih? Mau kalau di gue sih ini kayaknya arahnya masih akan turun lagi dalam Oke. waktu dekat ya. Ya. Itu.
Oke, jadi ada potensi koreksi lanjutan lah ya bro ya bilangnya Betul, ya. koreksi lanjutan. Oke, oke, Ya, gitu. BBCA udah. oke. Ya, kalau Himbara gimana bro? Kita mulai dari BMRI kali. Hari ini dia minus 1,06% ya. Kalau gue lihat di sesi 2 dia sempat naik lagi sih ya, tapi masih tetap overall satu hari ini dia minus 1%. Bener, BMRI posisi sideways up dengan koreksi ya. Market maker banyak yang lagi distribusi sekarang. Kalau gua ngeliat ya, kalau dari sejak sejak inilah, sejak ya short time kemarin kita ngeliat ya, ini kan bank itu penurunannya ngikut sama gitu. Lu kalau ngeliat pola chartnya sama deh. Kalau lu bandingin ya, empat bank itu loh, BMRI, BNI, BRI, itu pola chartnya akan sama. Turunnya turun bareng gitu. Gue juga nggak tahu kenapa ini. Kalau BMRI sih di support resistennya dia menuju ke di 4830 ya. 4830-an. Kalau ininya ya. Di support resistennya, di supportnya di 4000 masih jauh ya. Memang kemarin tuh volatilitasnya tinggi banget ya, 4010 sama di resistennya di 4830-an. Hmm, oke, oke. Itu Gitu. untuk PMRI ya bro ya. BMRI, Oke, kalau BBNI kita coba lagi BBNI. BBNI. Ya, masih sama semuanya. Trennya tuh semua berbarengan ya, gue nggak tahu nih. Ya nggak, kalau Hmm, lu lihat sekarang ini dari Himbara itu geraknya mirip-mirip semuanya. ya. Kalau BBN itu lagi sideways up ya dengan koreksi market makernya sama lagi distribusi. Support Hmm, resistennya ya resisten di 4520, supportnya di 4320. Follow hmm, up-nya bila di atas 44 ya. Ini besok, kalau besok agak naik dikit sih bisa di follow up 4420. Kalau besok pembukaan masih atau penutupan besok masih 4420 sih masih bisa di follow up lagi. ya, ya, ya. Itu yang Oke. BBNI. Kalau BRI nih, kayaknya BRI hari ini kita lihat minus 1% juga ya. Minus 1%. Mhm. Bareng gitu. Apa yang menggerakkannya gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau BBRI misalnya ya sideways up dengan satu, koreksi ya. ya, Follow ya. up kalau 3920-an lah. Hmm, hmm, hmm. Kalau Oke, dalam oke. 3920. Kalau dari empat ini, jadi menurut lu secara technical analysis itu yang paling menarik apa bro? Paling menarik tadi BBNI menurut gua. BBNI ya? Ya, Oke, ya, ya, ya. BBNI Oh, boleh lah dipantau terus ya. hmm. Ya, ya. Oke, teman-teman. Jadi itu ya kalau misalnya kita membahas sedikit Big Banks dari kacamata technical analysis ya. Dan tentunya teman-teman bisa ngecek juga ya bro ya. Lu ada toolsnya Betul. di Sahamologi ya. Jadi, Sahamologi.id. nah ini Instagramnya kita lihatnya pakai sama Sahamologi. Sahamologi. Nah, jadi Betul. mungkin bisa dijelasin dikit nggak bro, kira-kira Sahamologi ini hanya memberikan tools aja untuk trading atau memang ada komunitasnya nih? Siapa tahu ada teman-teman yang kayak pengen tanya jawab gitu kan sama Yes. eh, orang-orang Sahamologi itu ada nggak? Atau bisa diceritain nih bro sedikit mengenai komunitasnya? Oke, thank you bro. Kenalin dulu ya, nama saya Jenderal Gufron, buat yang bergabung. Saya adalah co-founder dari Sahamologi. Sahamologi itu adalah sebagai komunitas untuk trader saham gitu. Dan tapi kita juga aktif untuk memberikan konten-konten tentang saham, dan kita juga buat aplikasi namanya Sahamologi. Itu kita membuat sebuah analisa aplikasi untuk technical analisa ya. Jadi teman-teman tuh bisa ngelihat contekan-contekan di situ, signal, screener, dan AR Vita. Kita lagi ngedevelop something yang lebih baru lagi nih bro, tapi based on AI. Nanti kita akan launching itu, dan sebenarnya dengan Sukor ini kan juga kita udah bekerja sama ya, udah hampir 2-3 tahun ini kan. Mhm. Bekerja sama dengan Sukor untuk support, kita saling support lah ya, untuk kemajuan pasar modal kita gitu. Basically kita dari 2018 itu memang sebuah komunitas teman trader, kemudian kita membuat sebuah layanan analisa pasar modal. Teman-teman boleh akses sahamologi.id atau boleh download aplikasinya di Play Store atau App Store. Seperti itu, bro.
Oke, jadi buat teman-teman ya di sini aku mau informasikan juga pentingnya kita ada komunitas ya. Mungkin buat Betul, kalian ada yang masih mencari komunitas baru gitu kan, atau karena kalau misalnya dibilang sebenarnya komunitas itu cocok-cocokan juga ya teman-teman ya. Jadi nggak setuju. semua komunitas itu works buat perjalanan Betul. investasi atau trading kalian, jadi bisa dicoba. Atau kalau kalian mau tanyakan dulu ya, bisa Instagramnya di follow karena ada konten-konten edukasi juga ya bro ya. Jadi Betul, tentunya betul, ada. bisa membantu kalian juga lah ya. Em, Belajar atau lebih memahami em, strategi investasi atau trading. Oke, Betul, bro. ini Karena enakan cuan tuh bareng teman ya, bro. Kalau boncos juga nah bareng teman. iya, kalau boncos sendirian sedih gitu kan. Kalau Sedih. boncos rame-rame ya sedih juga, tapi ketawa gitu kan. Atau Mengurangi kalian ya, karena lagi bener-bener. gitu kan. Kalau misalnya cuan rame-rame kan itu juga happy ya. Jadi Setuju. ya begitulah ya teman-teman ya. Mungkin kalian yang udah lama di pasar modal juga pasti sadar itu ya, di mana komunitas itu penting. Begitu ya teman-teman ya. Jadi boleh dicek Yap. dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Mikey Dragonman. Asik namanya ya. Oke, em, pemakaian GoPay naik terus. Tren sekarang nggak pakai cash lagi dan GoPay ini pakai Bank Jago. Gimana outlook Bank Jago? Oke, sebenarnya mungkin kita nggak bisa melihat datanya langsung dari pemakaian GoPay ya. Kita harus lihat juga Betul. nih, apa memang benar pemakaian GoPay itu naik ya. Dan kita juga kalau melihat satu bisnis itu juga harus melihat expenses atau biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaannya juga ya teman-teman ya. Nah, tapi kita bisa nih melihat kira-kira mau nanya sama Bro channel pendapatnya mengenai Arto, karena akhir-akhir ini bank digital udah Arto mulai ya? banyak dibahas lagi ya. Arto udah mulai banyak dibahas lagi karena pemotongan suku bunga gitu kan, biasanya suku bunga rendah, bank Nah, digital itu. ini topik yang dibicarakan gitu kan. Nah tapi gimana nih bro tanggapannya kalau melihat Arto nih? Aduh, banyak banyak bearish evidence-nya, bro. Kalau saat ini Hmm, ya, masuk ya. negatif, masuk early downtrend, masuk cross down MA20 Hmm. dan lagi minor downtrend sih Arto ini. Jadi Oh, masih gue sih masih no action, tapi menyarankan sih no action ya kalau Arto ini. oke, no action Tailnya ya bro. yang panjang-panjang lagi. Hmm, oke oke oke. Ya, oke, kita berarti lanjut lagi ya. Jadi hati-hati juga ya teman-teman ya. Sometimes kalau misalnya suku bunga dipotong itu mungkin tidak langsung kayak oh properti naik gitu ya. Oh Betul. mungkin digital banking naik, gak selalu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini juga menjadi PR buat kita harus bisa memahami flow juga, kira-kira uang itu larinya kemana dulu gitu kan. Contohnya kayak Pak Purbaya katanya kan kemarin ya bro ya ada 200 T gitu kan mau dikucurkan ya kan Hmm, supaya ekonomi bergerak gitu kan. Apakah betul. langsung menggerakkan banking, kita lihat sekarang juga sebenarnya belum ada ya bro ya, belum gerak-gerak banget ya gitu kan. Belum Jadi ada implikasinya banget ya. ya, jadi ini masih kita harus hati-hati juga ya teman-teman ya untuk membaca Ya, berita atau sentimen-sentimen yang kita dengar gitu ya. Oke, betul. kita coba lagi ya. Gue pikir tadi mau nanya gotonya. Oh boleh bro, Bas, silakan bro. Kalau gua tuh cuan hari ini. Hari ini, Pokoknya hari ini yang beli goto kemarin pada cuan lah pastilah sekarang tuh. Udah mau tujuh ya. puluh kan? Pokoknya ini bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Betul. Ini analisa bareng aja. Jadi kalau dari gua bro, analisanya gampang, simple. Kalau udah deket-deket 55 gitu ya, bye gitu Merem ya. aja gitu kan. Baik, merem aja udah. Dari dulu soalnya kalau kita lihat pergerakan harga saham gua tuh kalau udah deket 55 itu ada pantulan gitu ya teman-teman Ditiup ya. lagi, bro. Bahkan gue berharapnya sampai harga 60-an aja sih gitu ya. 59 Hmm. 60 tuh udah oke. Tapi hari ini kayaknya 67 atau 66 gitu ya hari ini. Ya karena isunya kan lagi tajam banget Ya, kan mau merger sama Grab. betul. Cuman Ya, rumor ini kan fakta yang tertunda nih. ya. Cuman kayaknya sih nggak bakal nyampe seratusan ya. Wah itu, wah itu menarik tuh kalau misalnya seratusan. Gitu Oke. sih. Ya, ya. Tapi kalau misalnya gue tuh secara teknikal gimana nih bro sekarang? Oh ya, Secara, Heeh. bentar gue cek Goto secara teknikalnya adalah
Lagi netral, artinya nggak ini apa-apa sih sebenarnya. Uptrend dengan koreksi, itu tarikannya. Aktivitas market netral ya dengan market interest overbought mengarah ke atas. Jadi di terdekatnya sih sebenarnya dia udah ngelewatin resisten 3 nih bro sebenarnya bro. Jadi Hmm. kita ngaruhnya di pivot price-nya aja nih. Hmm. Hmm. 69 sih terdekat. Oke, oke. Kalau tuh penurunnya di 64 Ah, I see. Ya, ya. gitu. Dia Oke. udah keluar udah ngelewatin dari support resistannya dia tuh. Hmm. Oke, Gitu. sip. Itu ya untuk, sorry ini yang Arto ya. Yang Goto tadi ya, kita bahasnya Goto ya teman-teman ya. Nah, Ya, tapi penting juga ya kalau misalnya kita contohnya trading itu harus pasang yang namanya stop loss gitu ya teman-teman ya. betul. Atau cut loss gitu ya, CL juga. Nah, kalau dari gue mau nanya nih dari lu bro, kan lu juga Ya. trading gitu kan. Hmm. Kira-kira strategi lu tuh untuk cut loss atau stop loss saham tuh gimana bro? Ada nggak tuh untuk meminimalisir resiko? Mungkin bisa diceritain aja bro buat teman-teman yang ada nonton malam hari ini karena mungkin ada yang belum tahu nih gitu kan istilahnya pasang stop loss cut loss itu gimana? Contohnya kalau di harga 100 itu kita pasang cut loss stop lossnya di mana gitu kan? Atau mungkin Kalau gue sih set order. biasanya di rules rules of three ya kalau kayak gitu ya. Cuman ya balik Hmm. lagi ke kondisi kita masing-masing gitu kan. Kalau memang udah cukup aman, kalau gue sih biasanya di maksimalnya minus tuh di 5 lah. Kalau Oh, dari hari itu masih minusnya masih dalam, gue putusin cut loss gitu. Dan hmm, gue ngelihat nggak ada harapan lagi, gue cut loss aja. Tapi kalau hmm, memang ada harapan lagi dan cuan tipis-tipis, gue oke aja gitu. Karena kan hmm, yang dilihat adalah volumenya kan, maksud volume tradingnya itu gitu kita. Seperti ya. itu, Bro. Jadi kalau memang gue sebenarnya nggak day trading gitu, kita swing aja. Kita melihat kondisi tren market hari itu, tren sahamnya hari itu apa, dan gue jujur aja gue contekan meskipun agak-agak meleset karena kan gini, namanya analisa itu kan sebenarnya subjektif gitu kan. Yang Hmm, menentukan adalah marketnya. hmm, Marketnya ini mau dibawa kemananya nih di hari itu. Dan kalau memang udah lebih dari 3 hari gue pegang, kemudian nggak terlalu pergerakan masih buruk, masih jelek gitu ya, gue cut loss. Itu hmm. bro. Oke, oke. Siap. Jadi dari eh, posisinya Bro Jainal kalau di bawah 5% itu sudah masuk ke dalam kategori cut loss gitu ya. Dan juga kalau Hmm, dilihat dari time frame-nya beberapa hari mungkin pergerakannya tidak menarik atau tidak bagus ya lu tarik gitu ya Bro ya tadi ya. betul. Oke, tapi tadi juga mention ya ini subjektif ya. Jadi Ya, mungkin teman-teman juga punya preferensi sendiri masing-masing karena Bro Jeno sama gue juga mungkin risk profile-nya atau risiko yang bisa kita tanggung itu mungkin berbeda gitu ya Bro ya. betul. Risk profile Ya kan? masing-masing berbeda. Nah, kalau gue kan mungkin resikonya bisa tanggung dikit. Kalau Bro Jeno kan duitnya banyak jadi mungkin bisa lebih lebih dalam lah gitu kan maksudnya. Amin, amin, amin. Ada malaikat lewat, amin. Oke, oke. Kita Itu lanjut bro. lagi ya, Bro ya. Nah, ini nih, Siap. menarik. BRMS ya. Di saat Wih, kita koreksi, hari ini BRMS naik 2%. Gimana nih tanggapannya ya untuk BRMS? gitu ya, makanya gue hari ini kayaknya lagi naik tuh Bakri ya. Betul. Ya, ada yang Bumi bilang banyak nih, banget. Ah, sahamnya Bakri kenapa mayoritas bagus sekarang? Aduh, tuh. iya, Bakri ini lagi digerakin. Hmm, Masih masuk bullish evidence, dia on the move masuk, record high masuk sih. Super ya. uptrend. Nah, di gue ngebacanya super uptrend ya, Hmm, BRMS ini. Dia ya, menuju ya. ke 1190. Hmm, Hold selama 968. Punyanya di berapa? hmm. Selama di atas 968 sih hold aja. Tadi supportnya di berapa, Bro, untuk BRMS sekarang? 840. 840 ya. Oke, oke, oke. Dan Iya. R1-nya di 190. Oke, ya, ya, ya. Jadi masih masih menarik ya, masih Masih bisa menarik. R1 lah ya. Lagi Oke, naik oke. super uptrend ini. Ya mudah-mudahan nyampe lah di 190. Hmm, oke, oke. Gitu bro. Ya. Ya, jadi Mas ini memang lagi menarik juga ya, kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman ya. Dan ini mungkin bisa menjadi saham yang bisa kalian perhatikan juga bersama ya untuk BRMS Ya. ini.
Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ada pertanyaan saham. Nah, 148. Oh, 148. 148. nah, ini ada BRPT bro, dia pakai kata please. Nah tuh, kayaknya nyangkut nih. Aduh, BRPT. Oke, Why? nanti nyantek juga ya, soal dia Rizal kita coba jawab. Oke, internet gue bentar. Cek dulu BRPT. Ya, lagi minor downtrend BRPT sekarang. Oke. Mesti di follow up 35360. Mhm. Masih di minor minor downtrend, tapi teknikalnya sih memang bearish evidence sih. Gantian kayaknya switching ya. Mhm. Oke. Itu untuk BRPT ya, teman-teman ya. Ya, BRPT Jawab. masih follow up. Kalau 3560 besok ya, besok sampai itu bisa di follow up lagi. Follow up tuh maksudnya apa bro? Tiga lima Ya enam kalau puluh. maksudnya bisa diikutin lah Oh, perkembangannya. Boleh sih beli-beli aja terserah. Tergantung ya oh. posisinya dia lagi di mana. Ah, betul, betul, betul. Ya, ya, ya. Betul kan? Oke, itu untuk BRPT ya, Vino Federico. Betul. Desember kemungkinan bullish nggak Kak? Ayo ya, pertanyaan-pertanyaan gini nih kalau misalnya gua ngobrol sama Bernard 88 bro. Waduh, kena dia. Cenayang. Sayang, nggak boleh dong kayak gitu ya. Oke, tapi maksudnya secara teknikal ya untuk yang bertanya tadi BRPT udah dijawab ya sama Ya, Bro Jainal ya, thank you banget. Oke, ini ada dari Cruz ya, mau bahas bumi nih, gimana nih bro? Tanggapannya mengenai saham bumi ini kayaknya lagi rame juga nih. Bumi ramai banget tadi pagi. Apa namanya running trade bumi semua gitu ya. Ini Hmm, bumi. ya, Ya emang bumi lagi super uptrend ya ngikutin kayak tadi ya. Ya kayaknya dalam satu organisasi yang sama gitu kan. Technical sih bullish evidence ya. Di on the ya, move masuk, big white candle masuk, breakout high masuk. Dan signal kita buy. Kalau udah punya ya, tambahan buy boleh. ya, ya, ya. Kalau belum Oh, punya, ntar dulu. karena Boleh nambah kenaikannya, muatan lah. ya, kenaikannya udah lumayan crazy juga ya. Yes, Jadi sudah terlalu tinggi. ya, ya. Jadi maksudnya juga mungkin teman-teman harus melihat resikonya juga ya, teman-teman ya. Betul. Karena kalau misalnya gue sama Bro Jenal mungkin bilang kenaikan 32% kayak hari ini, kenaikan besok apakah masih bisa? Bisa aja gitu ya. Cuma Bisa. resikonya juga ada lebih besar mungkin Tapi untuk orang. kemungkinan dibandingnya lebih tinggi, bro. Nah, betul itu dia maksudnya. Jadi harus ada kita perhatikan resiko-resiko yang ada juga ya teman-teman ya. Jadi kita Ya, melihat mana potensinya itu lebih banyak upside atau downside itu yang harus kita perhatikan ya. Oke. betul. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Oke, ini overall untuk BKSL bro, gimana nih BKSL secara teknikal nih? Bisa masuk di angka berapa? Bisa masuk berarti kan belum masuk kan ya BKSL. Ya, dia belum Tapi dia pegang belum barang. punya barang kan ya. Mhm. Ya Bagus. BKSL sih masih 120. Ya. Signal sih signal buy gitu kan. Minor update. Tapi kalau teman-teman mau ngambil ya besok bisa di deket-deket 1336-an. Kalau potensinya lebih lebih kelihatan apa ya, lebih kelihatannya di 136-an. Jadi Karena memang 136 itu sebenarnya baik. Tapi dia sih lagi bullet evidence ya. Dia masuk di 4 screener kita nih. Di on the move, core sampai hmm, 20, big white candle, sama breakout high. Trennya dia masih minor uptrend. oke. Ya, ya, ya. Gitu bro. Jadi satu tiga berapa tadi lo bilang? 130 atau 136 ya? 36. 136 ya. Itu berarti dia Iya. break resistance ya maksudnya makanya baru menarik. Resistance. Betul. Sudah Oh, menarik. oke, siap, 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 siap. Oke, siap. Thank you banget ya. eh kita lanjut lagi. Wah, ini menarik nih. Kalau Sama-sama. Gia, kalau Gia gimana nih? Iya. Dan Antara jadi masuk nggak sih? Wah, itu gua belum follow apa gitu ya. Ada yang tahu nggak mungkin menonton malam hari ini nih, Gia nih ya, gimana beritanya Iya, nih? tapi Hari dia ini, mau digabungin nggak sama Merpati kalau nggak salah ya? iya, iya.
Sentimen itu sih. Nah, tapi kalau dia secara teknikalnya dia bearish evidence, dia masuk di negatif dan baru muncul free signal fresh sell ya. Hmm, hmm, hmm. Fresh sell itu baru muncul minal downtrend. Jadi hati-hati aja kalau teman-teman di 104 boleh cut loss. Ya. Kalau punya teman gitu. Dan karena memang posisinya saat ini sideways down dengan koreksi, market maker-nya lagi pada distribusi dengan market interest ya mengarah ke bawah. Oh, Resistennya di 118, supportnya di 104. oke. Kalau Ini, dia naik 109 boleh di follow up lagi. oke, Kalau oke. Mm. Oke, ini bro dibantuin dari Darwin. Udah confirm kah dan taruh dana gabungnya sama Pelita Air? oh ya Pelita Komerpati, Pelita. Jadi tapi dikurangin dana. Merpati kayaknya udah nggak ada, bro. Iya kan? Coba kapan dia Pelita? Tahuan nih. Kelahiran tahun Betul. 80 90-an nih. Iya, milenial. Oke, oke. Benar-benar. Oke, Pak sip. Pelita. Ya, Thank you yang udah nambahin. thank you ya teman-teman ya. Seru nih kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol bareng ya. Oke. eh, Betul. Oke, ini ada yang nanya dari Ade Hermawan ya. CBRE please min berapa supportnya? Apakah masih aman nih? Pas nih bro ya untuk teknikal ya. CBR ya. Teman-teman, kalau yang mau diambil pertanyaannya jangan spamming ya. Nanti Yes, CBRE ini sebenarnya udah cukup jenuh ya, dan dia lagi netral posisinya sekarang. ya. Sekarang sih memang masih minor downtrend. Kalau memang sideways down dengan koreksi, small distribusi ya, resistennya di 1420, supportnya di 1110. Follow up bila 1230-an. Jadi Hmm, memang sekarang tuh lagi kondisi kita bilangnya netral aja. Ya, no action lah. ya, ya, ya. No action. Tapi Siap, kalau siap. teman-teman punya sekarang ya di supportnya di 910. Sorry. Hmm. Ya supportnya di 1110. Resistennya di 1420. Gitu. Oke, sip. Itu ya Ade Hermawan ya untuk CBRE. Sabar Nah, ya CBRE. oke. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi ya, ambil pertanyaan teman-teman. Gue mau nanya deh, bro. Kalau dari lu itu untuk menentukan satu saham itu menarik, lu lihat dari apanya, bro? Bisa nggak nih diceritain? Siapa Volume tahu. dan tren. Oh, volume Kalau dan trennya tren. bagus, di support sama volume, nah gas. Hmm. Kalau trennya bagus ya, meskipun dia baru trend following gitu ya, baru baru mulai trennya. Gitu sih kalau gue ngeliat, tapi biasanya gue ngelihatnya adalah gini, kondisi gue ngelihat dari EOD hari itu, Ya, besoknya ya. gas, besoknya beli. Oke. Jadi analisa dulu hari ini, kondisi market hari ini, baru besoknya menarik nih, beli gue. Gue jujur aja jarang Oh, BSCP gue. Jarang orang baru baru BSCP, ya beli aja BSCP kan karakter-karakternya masing-masing ya. Ada yang cocok di BSCP, ada yang cocok dibeli pagi jual sore. Seperti itu sih. oke. Siap. Kita lanjut lagi nih, bro ya. Ini ada yang nanya terus nih dari tadi nih ya. Kita pin deh. Soalnya dia posisinya nyangkut nih. Nah, Harga ini dia banyak ya minus. di spam. Hanya minus kan hampir 10% ya hari ini ya. Koka ya. Koka ya. Nah, teman-teman tuh kalau Hmm. beli saham tuh jangan yang di ini ya, top gainer ya. Hmm. Biasanya kalau di top gainer tuh kalau dia lagi naik tinggi tuh nyangkutnya gampang tuh. Hmm. Jadi biasanya Oh. ngelihatnya di top volumenya aja lah gitu. Hmm. Top gainer kalau memang uangnya cukup sih oke, maksudnya nggak masalah gitu kalau udah resikonya udah terima gitu. Tapi kalau dia Hmm. naik terus seperti kan kalau nggak salah ini gue ngeliat beberapa kali dia masuk top gainer dikit ya. Hmm. Sering-sering banget tuh masuk. Kalau Koka sih sebenarnya ini lagi no action, dia lagi downtrendnya lagi minor. Cuman memang lagi pada distribusi Ya. gitu. Dia masuk di apa di screener negatif atau di downtrend. Tapi close Hmm. high-nya dia masuk. Ah, Minusnya sih lumayan ya hari ini 9,7% ya. iya. Tapi Nyangkutnya bagus berapa sih. persen itu? Ya, iya. Tapi Kenapa? bagus sih. Bagus sih ya poin yang lu mention ya, bro. Jadi teman-teman mungkin di sini ada yang baru mulai
belajar analisa juga untuk melihat jangan cari di top gainernya tapi di volume ya bro ya. Ya, Ya ya betul. ya. Oke, karena bisa aja nggak liquid ya bro ya. Maksudnya gainer gitu kan, pas turun langsung cepet. Ya. Gainer wah udah 16 deh, naik deh kayaknya mau arah. Set, jebret diturunin ke -6. Kan sebenarnya jadi lebih tinggi kan? Gitu, Ya. Bro. Oke, siap. Udah dijawab ya saham Koka ya. Oke, ini nggak harus framing untuk dibaca ya teman-teman ya. Tapi gua sama Bro Jenol tentunya mau coba bantu teman semua ya dijawabin. Karena buat Betul. kalian tadi ada yang nanya BBCA juga ya. Ini BBCA udah dibahas di awal. Jadi nanti kalian bisa nonton aja uploadnya, rekamannya diupload setelah Instagram Live ini selesai ya. Karena nggak hanya menjawab saham kalian, tapi ada juga beberapa insight dari Bro Jainal mengenai market kita saat ini yang tentunya bisa berguna buat kalian dan menjadi edukasi juga ya ke depannya ya. Ya, Oke, betul. kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Eko Eko PRSBY ya. Antam gimana Kak anjlok terus saatnya nyicil nambah beli atau hold nih? Nah, coba. Peremasan kayaknya lagi ini ya. Antam. Ya, Antam. Udah punya belum? Kalau belum sih netral ya, belum boleh belum ada aksi apa-apa sih. Kalau kita Hmm. bilangnya. Memang dia belum masuk sekitar apapun. Dan Oh. minor downtrend setelah trennya tuh lagi mulai downtrend. Hmm. Pada tadi Oke. downtrend dengan koreksi, active investor market markernya adalah small distribusi. Hmm. Resistennya di 3220, supportnya sorry. Ini kan dia di 2880 ya, dia lagi area support nih ya. Ya. Di area support antara support 2 ke support 1 di 3100-an. Jadi emang lagi kondisinya lagi turun sih. Sabar-sabar aja, Sah. Hmm. Sabar-sabar aja sih. Kalau Antam Oh. ini kan kemarin juga pergerakannya ngikutin ngikutin apa gejolak luar juga ya. Ya. Mudah-mudahan ya kalau memang di kondisi luarnya apa udah bagus, ekonomi di US atau apa bagus sih bisa ngimbasnya ke situ. Tunggu aja. Oke. Siap. Itu ya untuk Antam. Adi BNC, Ines sudah dibahas kah? Belum, nanti kita coba bahas ya. Tapi aku mau ambil dulu pertanyaan dari Chat 010 nih. Gue suka nih pertanyaan kayak gini ya, teman-teman ya. Jadi di mana buat kalian yang baru belajar untuk analisa gitu ya. Jadi pertanyaannya, halo Bang, gimana cari tahu bahwa saham hari itu masih bisa naik lagi di hari yang sama? Seperti tadi kita jual satu saham karena yakin udah profit banyak, tapi ternyata masih naik lagi setelah TP. Nah, ini menarik nih ya. Ini pertanyaan yang mungkin banyak orang akan bilang sangat simple dan jawabannya mungkin Betul. cukup obvious ya. Tapi perlu kita bahas nih bro. Gimana nih bro jawabannya, tanggapannya? Gimana cari tahu saham yang hari itu masuk naik dan hari-hari yang sama, Pak? Gue baca lagi. Hari yang Menyikapi, sama, ya, menyikapi saham yang udah cuan kita take profit, taunya naik lagi tuh bro. Itu gimana tuh menyikapi itu? bersyukur, alhamdulillah. Karena semakin lu greedy, semakin hilang deh pokoknya. Nah, ya, ya, ya. Bersyukur. Jadi di saham tuh gitu ya. Saham itu nggak untung aja udah nggak rugi aja termasuk untung loh. Jadi Hmm, teman-teman saya juga banyak orang yang main di saham tapi mereka itu dalam setahun 2 tahun itu udah selesai dengan portonya. Tapi yang perlu di teman-teman cermati adalah gimana caranya teman-teman tuh bisa bisa dapetin untung dan cukup bersyukur di situ. Jangan 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 kayak gambling lagi gitu. Oh, untung sedikit, ya, untung segini, tambah lagi, akhirnya ketarik ke bawah. Kan banyak juga gitu loh. Saham-saham yang tadinya tadinya apa plus gitu, surplus apa profit gitu tiba-tiba kita masuk lagi, didorong lagi juga ya, banyak gitu. Artinya cukup bersyukur aja lah. ya, ya, betul. Setuju ya. Jadi ini ada yang bilang lu TP masih aja protes. Sabar, teman-teman sabar ya. Tenang. Coba kita tenang dulu. Ini masih hari Selasa ya. Jadi Aja jadi protes. Nah, itu ya. karena mungkin di sini chat ada yang nggak TP-TP nih ya, nyangkut nih gitu kan. Betul. Jadi tapi jawabannya dari Bro Jonal gue setuju banget ya. Jadi ini pertanyaan yang perlu kita bahas juga ya untuk membantu kalian semua ya. Dimana yang namanya bersyukur ya. Bersyukur itu
penting di dunia pasar modal karena kita istilahnya sudah mendapatkan profit out of Betul, nothing gitu ya bro ya. Jadi betul. instrumen investasi saham ini bisa dibilang adalah cara make money yang tanpa mengeluarkan banyak uang untuk kayak bisnis gitu ya bro ya, untuk Banyak biaya trading. tenaga. Ya tenaga, betul kan. Nah, jadi di sini ya teman-teman ya, kalau misalnya ada take profit jadi udah gitu ya. Kalau misalnya naik lagi, ya udah gitu ya, tutup mata aja. Begitu dan kalian Benar. mulai lagi saham-saham yang lain. Karena kalau misalnya kita mikirnya udah TP terus dia naik, wah nanti nextnya kita beli saham nih kan, udah naik tinggi, masih ditahan, masih bisa lagi, masih bisa lagi. Tiba-tiba koreksi dalam. Nah kan akhirnya kita nggak bisa Betul. profit. Jangan sampai Betul. terulang. Heeh. Salah Jadi gitu. teman-teman mesti bersyukur aja kalau memang udah untung 1 poin 2 poin nggak masalah gitu kan. Yang penting kondisinya untung dan teman-teman harus pahami juga ya. Ini teman-teman mau investasi jangka panjang atau mau trading. Jangan Mhm. kebolak-balik gitu loh. Ini kan berarti dia pengen 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 invest tapi jatuhnya trading nih. Nah, iya. Mindsetnya seperti itu kan, mesti belajar dan saham itu nggak bisa di apa belajar tuh 1 2 hari nggak bisa. Mhm. Hari ini lu untung banyak ya syukurlah, tapi besok besok lu bisa rugi juga. Itu namanya usaha gitu kan, namanya bisnis, namanya trading ya pasti ada untung ada lossnya juga gitu. Jadi selama selama itu udah ngasilin cuan berapapun itu syukurin aja gitu. Gitu sih bro. Hmm. Ya, ya. Oke, Sat, thank you ya untuk pertanyaannya. Ini bagus pertanyaannya ya. Jadi buat kita untuk tetap bersyukur kalau ada take profit. Jangan sampai kemakan greed ya. Orang banyak gagal di pasar modal tuh karena Sekarang gini. greed ya, serakah gitu ya. Oke, Betul. kita lanjut lagi. Oh iya dua, Eh, nambahin satu boleh, lagi. boleh. Hmm. Nggak ada yang namanya teknik teknik yang paling paling apa ya paling paling mujarab kalau mujarab bahasa bahasa lama ya paling holy grail paling paling Ya. bagus lah paling untung itu nggak ada semua technical itu lu akan ngerasain plus minusnya Ya. semua teori di saham gitu kan Hmm. jadi nggak ada Ya. yang pasti di saham tuh nggak ada Hmm. gitu Oke. bro. Thank you bro ya. Jadi teman-teman ini insight-insight menarik ya dari Bro Jainal di mana kita satu ya harus memiliki alasan kenapa menjual atau membeli saham. Ya jadi jangan hanya kata karena orang gitu ya kan bisa lihat Betul. analisa saham itu dari berbagai sisi ya bro ya tadi ya bisa lihat dari teknikal, bisa dari fundamental, mungkin Fundamental. bisa lihat dari flow juga gitu ya bahasanya kan Betul. bandarmologi gitu ya teman-teman itu juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Oke, mungkin Ya. gini kita tinggal 3 menit lagi. Ini rame ya malam hari ini. Teman-teman, thank you banget ya. Kita coba jawabin semuanya sebisa mungkin. Jadi kita jam 9 nya udah ngambilin pertanyaan kalian ya. Tapi jangan khawatir kita TikTok ini ada setiap hari Selasa dan Jumat dan gue yakin kedepannya kita akan ketemu lagi sama Bro Jainal gitu ya. Oke, Ya bro. tadi gue udah janji nih ya ada ini nih yang nanya Inet. Nah, ada yang nanya Inet bro, boleh nggak dulu bro nih Inet Inet. ya. Ini sama wifi ini kan ya jadi nggak ya Inet, sorry. Wih, Inet bagus nih. Ah, Inet tuh bagus kalau dari trendnya tuh kita bilangnya lagi support uptrend ya. Sedangkan dia lagi teknikalnya tuh lagi bullish evidence. Dia masuk di on the move, big white candle, breakout high. Dan signal kita ya masih a buy. hmm, Signal kita di oke. buy. Dia udah ngelewatin resisten mau ke resisten 3 dia, Bro. Mau ke 434. Oh, ya, ya, ya. Oke. Inet menarik berarti ini ya teman-teman ya bisa Ini langsung menarik nih. kalian ya. Ini Oke, menarik. Kemungkinan besok sih masih akan lanjutan ya. Karena dia open masih tinggi tuh. oke. Siap. Wah ini ada yang nanya bang kalau mau join sahamologi gimana caranya? Teman-teman boleh follow Instagramnya ya. Nanti Follow bisa langsung. Instagramnya atau gabung di Telegram kita. Kita juga biasanya kalau pagi itu suka trading bareng sih sama analis-analis kita. Setiap pagi Nah, open market juga sama gitu. Kayak suka juga sama kan. Trading bareng di grup kita juga sama gitu. Kita ada grup udah 14.000 di Telegram dan setiap pagi tuh kita ngadain trading bareng opening market lah. oke. Atau Siap. bisa juga download sahamologi atau bisa akses juga di website sahamologi.id. Oke. Ya, itu Ya, buat bro. teman-teman ya.
kalau misalnya mau coba join komunitas Samologi, sekali lagi dari Sukor Sekuritas menghadirkan TikTok ini supaya kalian lihat banyak komunitas di luar Betul. sana yang tentunya bisa menjadi teman buat kalian trading ya. Oke, bro, ini 1 menit terakhir. Gua akan tembak lu nih. Ada saham rekomendasi gak? Atau saham yang bisa diperhatikan nih buat teman-teman yang nonton malam hari ini nih? Besok ya. Ya, Besok itu ada fresh buy tuh kalau kalian berani tuh di bentar dulu gue cek. Ya ada. Ini tuh tadi termasuk tuh ini tuh. hmm. Ini termasuk Toba kalau mau. Wah, Toba early trend ya. Kita lagi tren-tren baru lah. coba menarik, coba menarik. Toba boleh diikutin. Dipantau Hmm. ya, bukan jangan beli, dipantau. Ya, Karena kalau oke. kalau teman-teman beli dan untung ya teman-teman yang rasain. Kalau teman-teman beli dan rugi, pasti saya yang diomelin. Oke, pas Gitu banget ya. nih ya. Iya, pas banget nih ya. Udah, apalagi bang, buset. Oke, teman-teman, udah ya. Udah dikasih, ada dua Ya, saham rekomendasi. Dan tentunya ini tetap harus kalian analisa ya. Do betul. your own research. Jadi buat kalian, karena tadi benar yang kata Bro Jainal ya. Rugi untung itu kalian yang tanggung gitu ya. Jadi coba kita sama-sama belajar lah ya. Jadi istilahnya dari Pitox ini kan supaya kita lebih wise lagi untuk melakukan keputusan jual beli saham ya, dan tentunya Betul. harapannya membantu kalian untuk memberikan insight jadi bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam jual beli saham Yes. ya. Teman-teman, thank you banget ya sekali lagi yang udah join malam hari ini. Buat pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf ya, tapi jangan khawatir, kita Betul. ada TikTok setiap Selasa dan Jumat. Nanti kita ketemu lagi, kita jawabin pertanyaannya teman-teman semua. Bro Jenal, thank you banget ya bro Sip. waktunya untuk malam Thank hari you, ini. Bro Jo. Thank you Sukses banget selalu. waktunya, insight-nya, Sehat-sehat sukses selalu. selalu. Siap, Amin. sampai ketemu lagi ya bro ya. Sampai Bye-bye. ketemu. Thank you. Bye-bye. Thank you semua.